Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Untuk pertama-tama, sebelum kita memasuki pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan untuk rekan-rekan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader. Di mana nanti salah satu fasilitasnya bila rekan-rekan tergabung dalam membership ini salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan ya. Dan juga nanti rekan-rekan bisa merequest suatu chart analisa saham ya. Selain saham yang saya sudah rekomendasi, rekan-rekan juga bisa merequest pembahasan analisa chart analisa dan pembahasannya ya, lengkap sesuai dengan analisa teknikal ya, terkait tren ya, dan juga support resistennya dan pola chart yang terbentuk dari suatu saham ya. Dan juga nanti rekan-rekan juga bisa mendapatkan update di grup tersebut, akan mendapatkan update ya pergerakan dari saham yang ditanyakan tersebut ya. Dan juga nanti akan terus diupdate ya pergerakannya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik dengan layanan di atas, hubungi telepon atau WhatsApp ke 083896021213. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama ya. Nah, pembahasan saham yang pertama kita akan melihat pergerakan dari saham Era Jaya Swasembada ya, atau ERA ya. Nah, seperti kita lihat ya, pergerakan ERA selama bulan Juni kemarin ya, terlihat ERA berkonsolidasi ya, dengan resisten di 1400 dan juga support yang ada di 1210. Nah, tadi pergerakannya masih di range tersebut, dan namun bila kita perhatikan terbentuk ya untuk jangka short term ya, jangka pendek, terlihat pembentukan lower high terus menerus ya. Dan juga bila kita lihat pembentukan lower ya, lowernya membentuk higher low ya. Dengan pembentukan seperti ini, maka untuk pola konsolidasi yang terjadi selama bulan Juni, dapat dikatakan, dapat kita bilang pembentukannya yaitu membentuk pola konsolidasi symmetrical triangle ya. Dan pada hari ini ya, ERA breakout dari pola konsolidasi tersebut ya, dengan volume transaksi yang besar ya. Dan dapat kita lihat dari MACD-nya ya, terlihat sudah ada akumulasi ya selama semingguan ini ya. Dan pada hari ini sudah golden cross ya, karena hari ini volume meledak ya, dan keluar dari area konsolidasinya ya, membentukkan symmetrical triangle ya, dan ini sudah break ya. Nah, ini break, potensinya besok ya, apabila market kondusif ya, ERA selama bisa bertahan di atas 1330, ERA akan melanjutkan kenaikannya menuju ke resisten 1400. Nah, dan bila rekan-rekan tergabung dalam grup membership ini akan mendapatkan alert pembelian ya,
watchlist pada tanggal 2 kita sudah mulai masuk di era ya dengan trading plan seperti ini. Nah, pada hari ini era sudah mulai bergerak naik ya dengan menuju ke resistennya ya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Elnusa atau Elsa ya. Nah, Elsa ini seperti kita ketahui besok Elsa akan mengadakan RUPS yang dimana salah satu agendanya yaitu akan membicarakan masalah pembagian dividen ya. Nah, seperti saham-saham sebelumnya ya. Sebelum RUPS banyak pergerakan saham yang malah naik yang menjelang RUPS ya. Nah, Elsa juga sama, namun sayang sekali ya. Percobaannya menembus resisten di resisten 244 ini terlihat terkena profit taking ya. Dan ditutup kembali di bawah resisten di 244 ya. Nah, untuk Elsa ya pergerakannya masih cukup bagus ya. Ini pergerakan Elsa dimulai dari pembentukan pola konsolidasi sebelumnya ya, di mana Elsa membentuk pola ascending triangle ya. Nah, seperti ini. Dan menembus resisten 220 dengan volume yang besar ya. Dan ini terlihat pergerakannya setelah menembus resisten 220 terlihat masih bergerak sideways ya di atas support ya di 220 dan minggu lalu ya mantul ya rebound tepat di channel uptrend dan juga supportnya di 220 ya. Dan pada hari ini Elsa testing resisten di 244 ya. Nah, volume pada hari ini sebenarnya juga sangat besar ya. Namun sayang sekali kondisi market tidak kurang kondusif ya, di mana Dow Future minusnya makin lama makin membesar ya. Sampai siang sore itu minusnya sekitar 0,7 0,9. Jadi market cukup berat ya. Tapi masih untung IHSG masih ditutup flat ya. Nah, bila kita lihat dari indikator MACD-nya ya, terlihat akumulasi belinya cukup oke ya. Nah, ini sudah posisinya sudah golden cross juga ya untuk Elsa ya. Jadi kita akan tunggu besok ya, akankah market akan kembali kondusif kembali ya, dan juga harga minyak paling tidak stabil di atas $40 akan membuat Elsa tetap berpotensi untuk mencoba kembali resisten 244 untuk menuju resisten berikutnya yang ada di 270. Nah, untuk Elsa juga kita sudah memberikan alert ya ini di tanggal 1 ya. Ketika Elsa rebound ya di sore hari ya. Ya, Elsa bergerak rebound ya. Kita memberikan alert ya, dan juga ketika itu oil naik ya sekisaran 3% ya. Nanti kita menyarankan ya, di grup ini sarankan untuk membeli Elsa ya daripada Medco ya. Nah, kita memilih Elsa ya. Ini rekan-rekan masuk di 224 ya. Oke. Nah. Dan ada tanggal 7 ya, hari Selasa. Nah, kita melakukan averaging up ya. Dan pada hari ini harus berhasil bergerak naik ya. Nah, sorry. Nah, ini kita melakukan averaging up tanggal 2-nya ya. Tanggal 2 Juli kita melakukan averaging up ya. Sampai pada hari ini yang Elsa sempat naik ya. Kita sudah keluar ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu Tekim ya. Nah, ini Tekim terlihat tren Tekim masih berada di dalam uptrend ya setelah dia rally ya. Setelah ada
pelaporan keuangannya keluar dan Tekim berhasil rally ya, membentuk gap. Ada gap besar sekali di 4770 ya. Dan ini kita lihat uptrend baru dari Tekim ya. Nah, terlihat 4 hari terakhir ya, 4 hari terakhir terlihat harga sideways ya atau berkonsolidasi dengan support di 6125 dan di resistennya paling tinggi di 7000 ya. Nah, kita akan tunggu pergerakannya ya, akankah Tekim bisa lanjut naik ya atau mesti melewati fase konsolidasi lebih dahulu. Nah, kita akan tunggu untuk pergerakan dari Tekim ya. Nah, kita lihat ya, ini step ke kenaikannya terlihat volumenya cukup bagus ya. Dan ini juga kenaikannya pun volumenya besar sekali ya. Nah, ini volumenya sangat besar ya. Dan bila kita lihat, kekuatan akumulasi belinya juga semakin kuat ya. Maka terbentuklah uptrend channel yang dengan kemiringan yang cukup bagus ya. Nah, cukup tinggi kemiringannya ya. Nah, ini cukup oke ya untuk Tekim ya. Asal pembelian dilakukan di bagian bawah sini ya. Kalau di bagian atas agak cukup riskan untuk melakukan strategi untuk buy and hold ya, karena cukup berbahaya. Nah, oke, saham berikutnya akan kita bahas. Ada saham LSIP ya. Nah, ini dari sektor CPO ya. Nah, ini LSIP ya, sebelum hari ini membentuk pola, ini pola konsolidasinya untuk jangka pendek ya. Ini terbentuk pola konsolidasi ascending triangle ya. Dengan resisten yang ada di 900 dan hari ini terlihat belum sanggup ya menembus dari resisten 900 tersebut dan terkoreksi, dan bertepatan pada hari ini ya terlihat harga CPO juga terkoreksi sekitar 1%-an ya. Dan bila kita lihat nih cukup bahaya ya, karena volumenya ketika dia gagal menembus 900 dan candlenya turun, ini volumenya cukup besar ya, ada potensi, ada kemungkinan LSIP akan pullback dulu ya di kisaran 840 sampai 860 lebih dahulu sebelum dia akan mencoba lagi untuk menembus resisten 900 ya. Nah, kita lihat ya, ini sudah mulai bagus ya akumulasi belinya ya. Namun sayang hari ini masih belum bisa menembus dari resisten 900. Namun kita akan tunggu besok ya, akankah tekanan jual ini akan terus berlanjut atau tidak ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan dari LSIP besok ya. Nah, saham berikutnya kita akan melihat dari sektor bank ya. Ini kita akan lihat Bank BNI ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya selama ini pergerakan dari bank besar ya. 3 BUMN besar ini masih terlihat berkonsolidasi ya. Ini BNI dapat kita lihat untuk jangka pendek terlihat membentuk pola konsolidasi symmetrical triangle ya. Dan juga ada range ya. Range sideways jangka pendeknya di kisaran 4.490 dan sampai dengan resistennya 4.700. Nah, ini bila rekan-rekan belum memiliki BNI bisa coba untuk mengakumulasi ya sambil menunggu penentuan arah dari BNI ya. Akankah berhasil melanjutkan kenaikan menuju ke resisten 5.150 ataukah malah menembus ke bawah ya. Nah, kita akan tunggu ya pergerakan dari BNI. Karena sampai sekarang terlihat pergerakan 3 bank besar ini, BBNI, BMRI, dan BBRI terlihat cenderung sepi ya. Dan harganya terlihat diam ya. Dan juga tidak ada aktivitas besar yang dilakukan oleh investor asing ya. Nah, ini kita lihat volume cenderung menurun dan juga bila kita lihat dari MACD-nya pun tidak jelas arah ya. Akan apakah terjadi akumulasi atau distribusi ya. Jadi kita akan masih menunggu ya. Dan apabila berhasil break dari 4.700 ya, ini potensi besar dari BNI untuk lanjut naik ya. Oke, saham berikutnya akan kita lihat
Nah, kita akan melihat Wika ya. Nah, kita akan berpindah ke sektor konstruksi ya, di mana sektor konstruksi dan properti terlihat cukup sangat tertekan ya beberapa terakhir ini ya. Dan semuanya di properti dan konstruksi terlihat tertekan ke arah support ya, support kuatnya ya. Nah, ini untuk Wika juga sama ya. Wika juga tertekan ya, cenderung tertekan di daerah supportnya di kisaran 1150 sampai 1215 ya. Sekarang masih tutup di 1185. Dan juga bila kita tarik ya untuk uptrend jangka menengahnya, kita dapat tahu ini ada potensi juga Wika akan mencoba ya apabila market tetap seperti ini ya. Ada potensi Wika akan menguji uptrend channel jangka menengah ya. Nah, ini bagi rekan-rekan yang suka dengan strategi buy on support, ini ada potensi bagus untuk di Wika ya nih ya. Di Wika ya. Nah, kita lihat ini dari jangka short term ya, jangka pendek terlihat sudah mulai terbentuk downtrend channel ya. Ini lower high terus ya. Nah, ini kalau sampai menembus 1150 cukup berbahaya ya, karena kan tembus dari support dan juga tembus dari uptrend channel. Nah, kita harapkan Wika bisa rebound ya. Karena kalau sampai menembus, ini akan terbentuk mengkonfirmasi pembentukan dari downtrend channel. Kita lihat volumenya cenderung turun ya, namun cukup besar ya. Nah, namun dari indikator MACD-nya masih terlihat adanya akumulasi ya, walaupun tidak terlalu besar ya. Nah, kita akan tunggu keterusan dari pergerakan Wika ini besok ya. Akankah support dari Wika ini bisa bertahan atau harus tembus ya? Oke, saham terakhir yang kita bahas pada video kali ini saham BRPT ya. Nah, BRPT pergerakannya juga cenderung mengerucut ke bagian bawah, jadi membentuk pola konsolidasinya descending triangle ya. Dan terlihat sudah membentuk downtrend channel bagian atas dengan pembentukan lower high, dan lower high terus. Dan ini terlihat membentuk support di 1120. Nah, kita akan tunggu ya keterusan dari pergerakan BRPT ya. Ini akan ada kecenderungan karena BRPT ini selalu gagal ya menembus EMA 20. Ada potensi dia akan menguji support di 1120. Dan apabila penurunan ini sampai close-nya di bawah 1120, ada kecenderungan BRPT akan turun ya, menuju ke support berikutnya ya. Nah, kisarannya ada di 940 sampai dengan 1055 ya. Dan juga bila kita lihat volumenya juga cenderung makin turun ya, Nah, namun dari indikator MACD ya, walaupun kita lihat pergerakan BRPT di sini di range 1120 sampai 1250, dapat kita lihat di MACD-nya terlihat adanya akumulasi beli ya, namun masih belum terlalu besar. Nah, kita akan tunggu ya. Perubahan tren akan terjadi apabila BRPT bisa tembus ke atas 1250. Nah, selama itu belum terjadi, trennya masih pergerakannya sideways ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya. Nah, indeks IHSG hari ini lagi-lagi gagal ya, gagal menembus 5000. Jadi memang sengaja terlihat IHSG memang tidak terlihat untuk mau menembus secara cepat ya, karena bila kita lihat dari pergerakan saham-saham blue chip ya, terutama 3 saham besar BUMN ya, Digital Finance terlihat 3 saham BUMN ini terlihat pergerakannya sepi sekali pergerakan dan sempit sekali range-nya ya. Dan kalau 3 saham bank ini belum bergerak, ada indikasi memang masih belum dinaikkan ya untuk menembus 5000 ya. Walaupun terlihat asing terus mengakumulasi saham BCA ya, di mana terus-menerus ya, udah hampir 2 mingguan ini BCA malah sudah menembus ya, hampir menguji resistennya di 29.950 ya.
dan sudah sampai di kemarin sudah menguji 5139 ini ya. Sedangkan IHSG sendiri terlihat laggard terhadap Bank BCA ya, di mana Bank BCA adalah market cap nomor 1 ya. Nah, kita akan tunggu cerita kelanjutan dari IHSG ya. Namun secara tren ya, masih walaupun pergerakannya kenaikannya cukup lemah ya, namun IHSG masih tetap berada di jalur uptrendnya ya. Dan juga masih bertahan di atas 4937. Jadi untuk sementara untuk hari ini masih cukup bagus ya. Nah, kita akan tunggu besok karena besok hari ini ya do future minus ya. Nah, akankah besok IHSG dapat bertahan ya? Dapat bertahan dan tetap menjaga uptrend channelnya ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Kita harapkan IHSG bisa cepat menembus 5000. Nah, kalau terlalu lama ada chance dia akan malah melemah kembali ya di bawah 4937. Nah, itu cukup kurang bagus ya untuk IHSG sendiri ya. Nah, bila kita lihat ya di MACD-nya mulai ada akumulasi walaupun masih kecil ya. Dan untuk tekanan jual masih belum terlihat ya, mulai tekanan jual ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Kita harapkan IHSG bisa segera menembus 5000. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.